أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu masyhur bi qawlihi wa amanatihi wa tawfiqihi wa sidqihi amma ba'du. Wala ta'ala bisirani karim Alhamdulillah masyaitan al-wajib Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wadhalika al-Rahim. Wala yahtamdu ala ta'amil miskin Fawaidu al-Muslim Al-Ladina Muhammad Sallallahu Al-Ladina Al-Murahul Al-Ladina Al-Ma'am. Hadirin jamaah sholat jemaah yang Allah muliakan Allah, puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadirat Ilahi yang hari ini telah memfasilitasi kita untuk sejenak beristirahat dan menenangkan diri menyambut undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjidil Haram, melaksanakan satu kewajiban bagi kita dari Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita hari ini terutama warga Taat Sunda atau di Jawa Barat, mungkin kebanyakan dan mayoritas itu perlu diistirahatkan dari kumpulan-kumpulan dan juga dari wacana-wacana, pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang berseliweran di media sosial, di pemberitaan baik itu resmi ataupun tidak resmi, baik itu hanya sekedar pernyataan ataupun video yang ternyata mungkin ini adalah merupakan sebuah perlawanan dari masyarakat Sunda terhadap orang yang ada oknum yang menyatakan atau yang melakukan sifatnya kriminal karena sudah menyebabkan orang yang berbahasa daerah itu menyebabkan dipecat dari jabatannya. Nah, itu yang merupakan kriminal. Dan sekalian catatan dalam akhir kali ini terkait dengan itu adalah bahwa ternyata di sekalian tanda petik bahwa yang dinamakan dengan pelecehan ataupun penindasan ataupun zoliman itu ternyata hanya dan kebanyakan berlaku oleh sebagian orang atau kelembagaan yang memang posisinya punya otoritas, yang dia di atas posisinya, yang golongannya di atas, yang posisinya adalah sedang lanjut, sedang tinggi dan sebagainya. Itu biasa melakukan kejahatan. Ala kulli hal hadis sekalian, berlanjut ke materi tugas selanjutnya, yaitu adalah bahwa hadis sekalian suatu saat Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah anda apa yang dinamakan dengan muflis? Tahukah anda sekalian apa yang dinamakan dengan bangkrut? Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ketika itu menjawab dengan jawaban yang rasional, dengan jawaban yang logik, masuk akal, yang berkembang, yang berlaku di kalangan masyarakat saat itu. Bahwa yang dinamakan dengan bangkrut itu memakai bahasa mereka adalah ya dia tidak punya harta apapun ketika dia usaha, ketika dia berdagang, ketika dia berbisnis, kemudian mengeluarkan modal sekian juta, tapi ternyata jelang beberapa bulan, beberapa tahun, jangankan untung, jangankan itu keuntungan yang dihasilkan, tapi malah tidak ada sama modal. Dan itu yang dimakan dengan bangkrut. Kata Nabi Muhammad SAW, bukan begitu. Bukan itu orang yang bangkrut itu. Bukan seperti itu orang yang digambarkan sebagai orang yang muflis itu. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah dia yang di hari akhirat nanti, di yaumul akhir itu ketika datang, dia datang dengan gendongan pahala yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Dia membawa pahala
zakatnya, dia membawa pahala saumnya, dia membawa pahala sholatnya. Tapi di tengah-tengah itu saat dia bersuka gembira membawa pahala itu, kemudian datanglah orang-orang yang menuntut keadilan. Kenapa? Karena ketika di dunia dia ternyata telah menzalimi. Ketika di dunia dia telah menyakiti. Ketika di dunia dia telah merugikan dan mengambil hak rakyat, hak umat, hak orang lain, kemudian dia ambil sendiri, kemudian itu dijadikan sebagai pahala. Nah, sampaikah orang itu masih terus banyak yang menuntut, kemudian Allah putuskan sudah saja bahwa pahala orang itu adalah diberikan kepada orang yang menuntut. Sampai ke pahala itu habis, kemudian penuntut itu masih banyak, Allah hanya putuskan bahwa sudahlah, dia menggantikan orang yang harusnya ke neraka untuk digantikan oleh dia karena memang perbuatan zalim. Hadirin sedang dimarahi Allah, ini juga catatan bahwa ternyata orang yang berlaku zalim, yang berlaku serakah, yang berlaku tamak itu ternyata hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang posisinya adalah di atas, atau posisinya sedang berada di puncak, atau sedang berada dalam keberadaan harta atau benda. Jadi di sidang jemaah. Kemudian mari kita lihat perspektif surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu adalah diartikan sebagai barang yang berguna. Ini surat ini berkaitan dengan asbabun nuzul tujuannya adalah Imam Ibnu Al-Jurayj mengatakan bahwa ternyata surat ini adalah turun di saat dulu ketika ada yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah salah satu sahabat yang memang masuk Islamnya mungkin di akhir-akhir. Dia senantiasa per pekan itu tiap minggu itu dia menyembelih onta. Dan ketika dia menyembelih onta itu berdatangan anak-anak yatim, berdatangan anak fakir miskin, kemudian meminta daging sebagiannya kepada Abu Sufyan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan malah menghardik, malah mengusir daripada dia memberikan daging. Nah, turun ayat ini. Hari ini sidang jemaah Allah. Ayat ini juga oleh salah satu pendiri dan penginisiatif lahirnya salah satu ormas besar di Indonesia, yaitu Ormas Muhammadiyah yang namanya Kiai Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Dia itu senantiasa membacakan surat ini hampir setiap sholat. Hampir setiap sholat dia bacakan surat Al-Ma'un. Sampai ke suatu saat itu pernah ada peserta atau jamaah yang mengatakan, Kiai, apakah Kiai tidak bosan membacakan surat ini? Kiai balik bertanya, apakah surat ini sudah Anda amalkan? Apa amalannya? Maka mungkin kita kenal lembaga itu sampai hari ini dia terkenal dengan adanya layanan kesehatan, dengan menciptakan beberapa ratusan rumah sakit, terkenal dengan layanan pendidikan, dengan menciptakan lembaga-lembaga pendidikan dari mulai TK sampai ke universitas. Kemudian juga dia terkenal dengan layanan-layanan sosial yang menciptakan panti-panti anak yatim dan jompo. Dan ini juga sekalian dilakukan oleh ormas-ormas besar yang lain seperti Nahdlatul Ulama atau juga Persatuan Islam atau juga PUI, Al-Irsyad dan lain-lain. Dia menciptakan, artinya adalah mengamalkan ayat ini, mengamalkan teologi Al-Ma'un, mengamalkan ayat-ayat yang memang kalau ternyata hanya sekedar dibacakan itu tidak akan ada artinya. Maka dalam surat ini dikatakan, tahukah Anda orang yang mendustakan agama? Al-aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah Anda, tahukah Bapak sekalian, tahukah Anda Muhammad, ada orang sebagian yang mendustakan agama, yang mendustakan hari pembalasan. Siapa orang itu? Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Orang itu adalah ternyata orang yang senantiasa menghardik bahkan mengusir terhadap anak yatim. Semuanya itu sekalian. Ini juga ada mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, berkaitan juga dengan As bin Wa'il, dan semuanya itu adalah terkait dengan anak yatim. Mereka kita tahu juga dalam sejarahnya, orang-orang jahiliyah itu adalah orang yang senantiasa sangat tega, sangat berani menghardik anak yatim dan sangat berani untuk membunuh kelompok-kelompok kaum wanita. Wanita tidak ada harganya di kelompok jahiliyah. Anak yatim pun juga tidak ada harganya. Maka Islam itu datang sebagai pembebas. Islam itu seolah-olah menjadi ideologi pembebasan.
Islam itu adalah memerdekakan kelompok-kelompok yang selama ini tertindas, yang selama ini adalah dianggap sebagai kelompok duafa, yang selama itu adalah dianggap sebagai mustad'afin. Islam hadir untuk membebaskan dan untuk memerdekakan kelompok-kelompok mereka. Hadirin sedang sholat Jumat. Kemudian di ayat selanjutnya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang senantiasa mendustakan agama itu adalah yang senantiasa membohongi agama itu adalah orang yang senantiasa tidak pernah menganjurkan untuk memberikan makan terhadap fakir miskin atau orang miskin. Jangankan dia yang ngasih, bahkan memfasilitasi atau menyuruh orang untuk berbuat baik, untuk memberikan makan, untuk memberikan membebaskan orang dari yang lapar, itu tidak pernah dilakukan. Itulah sebagai orang yang dianggap sebagai pendusta atau pembohong terhadap agama. Fawailul lil musallin, maka celakalah, kecelakaan bagi orang yang senantiasa mendirikan sholat. Yang sholat celaka, apalagi yang tidak sholat. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu kan dia melakukan sesuatu itu karena dia adalah ingin dilihat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang dalam posisi sholatnya dia pertama adalah sahun. Sahun itu adalah melalaikan. Lalai itu adalah bisa saja seperti dia sudah datang waktu azan tapi dia tidak pernah datang ke masjid. Ketika datang waktunya sholat tapi dia mengakhir-akhirkan. Ketika datang waktu zuhur dia malah beberapa saat sebelum asar dia sholat zuhur. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Alladzina hum yura'un, dan orang itu senantiasa ingin posisinya adalah riya. Kalau riya itu adalah tadi dia itu melakukan sesuatu karena ingin dilihat. Dari roha yarimun rohan dia ingin dilihat. Kalau tidak ada orang yang melihat, dia tidak akan melakukan. Ini bahayanya orang munafik. Dia bekerja, dia beramal karena ingin dilihat. Tapi kalau tidak ada orang yang melihat, maka tidak akan melakukan sesuatu. Wa yamna'un al-ma'un, dan dia melarang untuk melakukan sesuatu yang berguna. Sesuatu yang berbeda apa? Kata Sayyidina Ali itu adalah zakat, sedekah. Tapi juga ada beberapa ulama yang mengatakan, kata Sayyid Qutb dalam video Al-Quran adalah bahwa ternyata yang dinamakan wajib undang-undang maut itu adalah tidak memberikan pinjaman ataupun tidak bisa menolong barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna itu dihubungkan sebagai barang-barang kayak perabotan rumah tangga, dari mulai jarum kecos sampai urusan panci, kakak dan lain sebagainya. Itu diartikan seperti itu. Jangankan dia memberikan pertolongan terhadap orang lain, bahkan meminjamkan pun dia tidak pernah melakukan itu. Itulah yang disamakan dengan bahwa dia itu sebagai pendusta dalam agama. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita tentu saja bahwa kita ingin terhindar dari seorang yang dinamakan dengan pendusta atau pembohong terhadap agama kita, Jika kita ingin digolongkan terhadap seorang mukmin yang tidak tergolong dalam kelompok dusta, maka ayat ini harus menjadi kenyataan dalam diri kita. Secara perorangan mungkin kita hanya sedikit melakukan amalan, tapi secara kelembagaan maka ini adalah efeknya akan sangat luar biasa. Apalagi kalau dilakukan oleh negara. Negara kita juga menjamin bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu adalah dijamin oleh negara. Dijamin oleh negara. Ini perlu pembuktian. Apakah pasal-pasalnya, apakah undang-undangnya, apa yang membuat bahwa anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara itu apa buktinya? Kalau ternyata sudah ada buktinya, mungkin kemiskinan, kemelaratan, ketertinggalan itu tidak akan ada di negara kita. Nah, ini perlu pembuktian bahwa
negara itu hadir di tengah-tengah umat yang tidak mampu. Negara itu hadir di tengah kemelaratan, kemalangan orang-orang yang tidak ada, yang tidak punya. Kalau negara hadir kayak di negara-negara luar biasa di negara-negara barat, di negara-negara Eropa itu banyak negara yang menjamin kesejahteraan orang-orang yang sudah usia 60-an sampai ke sana. Jadi di sana itu orang yang sudah pensiun dari pekerjaan atau dari usia produktif itu dijamin oleh negara. Bahkan di negara Finlandia itu negara yang paling bahagia rakyatnya itu dia minimal dijamin 15 juta kalau dirupiahkan per bulan. Tapi dia menjadi malu kalau dijamin oleh negara. Kenapa? Karena ternyata kalau difasilitasi bekerja, gajinya itu penerimaan dia per bulan itu lebih daripada ketika dia dijamin oleh negara. Jadi ini sudah dibahas oleh Allah, maka di sini kita mungkin perlu adanya gerakan-gerakan yang sifatnya struktural, yang sifatnya dilakukan oleh sebuah lembaga institusi, apalagi lembaga yang hebat kayak DPR, MPR, kemudian negara menyediakan, menghadirkan rasa tenang, menghadirkan rasa aman, menghadirkan rasa kenyang terhadap masyarakatnya. Kalau itu yang ada, maka mungkin itu benar-benar bahwa negara kita sudah menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tergolong terhadap orang yang senantiasa digolongkan terhadap orang yang mukmin, senantiasa digolongkan terhadap orang yang senantiasa membela terhadap kebenaran, membela terhadap hak, dan juga membela terhadap orang-orang yang selama ini terpinggirkan. Lebih jauhnya adalah mudah-mudahan juga negara kita hadir dan membela terhadap orang-orang yang selama ini yang lemah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma awwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.